Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Soherman MSI selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen FEUNJ. Yang saya hormati Umar J. Surahman selaku Koordinator acara Alumni Talks, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir dan melaksanakan acara Alumni Talks 2023. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Alumni Talks 2023. Acara ini mengusung tema How to Start Your Own Business and Production Cost Strategy. Alumni Talks diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen FEUNJ. Teman-teman semua yang saya banggakan, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan oleh moderator, selanjutnya sambutan dari koordinator program studi S1 Manajemen, selanjutnya adalah pembacaan profil narasumber, berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, closing statement oleh narasumber dan dokumentasi narasumber, lalu penutupan, dan dilanjut sesi foto bersama. Itu dia pembacaan rangkaian acara. Semoga kita semua dapat mengikuti acara pada siang hari ini dengan seksama dan dapat menerapkan ilmunya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dava Diaul Haq selaku moderator akan memandu acara Alumni Talks pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya sambutan Kepala Program Studi S1 Manajemen FEUNJ kepada Profesor Dr. Soherman MSI dipersilahkan. Suaranya nggak kedengeran, Peliti ya. Ya, mohon maaf Pak. Apakah suara saya terdengar? Nah, ini jelas. Good, very good. Baik. Selanjutnya yaitu sambutan Koordinator Program Studi S1 Manajemen FEUNJ kepada Profesor Dr. Soherman MSI dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mas. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pertama-tama saya ucapkan pada alumni kita S1 Manajemen FEUNJ, Pak Muhammad Satyo Nugroho, ya, atas kesediaannya memberikan sharing ilmu, ya, dan juga mungkin tambah pengalaman dia pada kegiatan alumni talks, ya. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta yang hadir, ya, mahasiswa S1 manajemen FEUNJ yang tentunya uh, kami banggakan, ya. Terima kasih juga kepada panitia dan Titis dan Bu Destria yang tentunya membantu mengorganize event alumni talks. Ya, jadi sebenarnya uh, motivasi kami S1 Prodi S1 Manajemen FUNJ, ya, mengorganize alumni talks, ya, for the first time, pertama kalinya, ya. Yang pertama adalah supaya bonded, ya, ikatan antara alumni, ya, S1 Manajemen FUNJ dengan prodi, baik itu mahasiswa yang belum lulus, ya, maupun juga dengan dosen, ya, itu akan lebih erat, lebih erat. Jadi kalau selama ini mungkin uh, apa namanya belum begitu erat, ya, sehingga dengan adanya alumni talks, ya, uh, akan terbangun, ya, ikatan lebih mesra, ya, lebih kuat antara alumni.
prodi S1 manajemen. Ya. Terus yang kedua, tentunya dengan pengalamannya dan ilmu yang dimiliki oleh alumni, mereka kan setelah lulus ya mereka berkecimpung ya, baik di apa namanya di entrepreneur ya, baik di profesional dan lain sebagainya. Ini kan hal yang sangat bermanfaat ya, di sharing kepada adik-adik kelas ya, pada mahasiswa S1 manajemen ya, yang baik itu jenjang karir mereka, baik itu apa namanya bagaimana mereka membangun bisnis ya, seperti nanti akan disampaikan oleh Pak Satrio Nugroho ya, baik itu mungkin pengalaman mereka kursus apa namanya beasiswa S2 ya, seperti nanti tahun depan ya, silakan sharing dan sebagainya. Jadi dengan motivasi itu akhirnya alhamdulillah ya kita bisa memulai kali pertama event Alumni Talks. Dan bagi mahasiswa ini khususnya ya, jangan segan-segan Anda bertanya ya. Ini sebenarnya event yang sangat baik ya. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi yang udah mapan kayak UI, UGM ya, mereka tuh ikatan alumni sangat kuat ya, sangat kuat ya. Antara alumni dengan mahasiswa dengan prodi itu mereka sangat kuat. Diharapkan kita seperti itu sehingga kita nanti ke depannya bisa bermanfaat buat siswa prodi ya, dan juga buat apa namanya para alumni S1 mungkin itu saja. Bersama dan juga kolega mengucapkan banyak terima kasih ya kepada speaker Pak Satrio Nugroho dan juga tentunya kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suherman, MSc atas sambutannya. Baik, para peserta Alumni Talks yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk dalam inti acara. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi yang bertema How to Start Your Own Business and Production Cost Strategy. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Sejak berlangsungnya pandemi COVID, setiap pebisnis dan perusahaan berusaha untuk mempertahankan usaha yang dimilikinya. Perusahaan juga dihadapkan pada persaingan bisnis yang kompetitif di era Society 5.0. Dengan adanya kegiatan Alumni Talks, diharapkan para mahasiswa dapat membangun dan memulai usaha dari nol, memahami bagaimana mengoptimalkan proses produksi dan biaya produksi, serta manfaat production cost strategi terhadap perusahaan. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan strategi biaya produksi, bisa banget untuk menyimak materi yang akan disampaikan narasumber kita kali ini. Dan hari ini kita akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa, yaitu ada Kak Muhammad Satrio Nugroho. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita, yaitu Muhammad Kak Satrio Nugroho. Kepada operator, boleh ditampilkan CV-nya. Baik, terima kasih operator. Kak Satrio merupakan founder dari PT Abu Walad Indonesia dan sekarang beliau masih aktif di sana. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai sales director di J2 Innovation Asia. Kemudian Kak Satrio juga berpengalaman dalam DPP Apkulindo di divisi R&D. Rio juga merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta jurusan S1 Manajemen dengan konsentrasi pemasaran pada tahun 2012. Kak Satrio juga pernah mendapatkan penghargaan Achievement Motivation Training. Nah, itu dia pembacaan profil singkat dari Kak Satrio yang sangat menginspirasi kita nih, teman-teman. Nah, daripada menunggu lama-lama lagi, teman-teman, kita langsung panggil aja Kak Satrio untuk bergabung bersama dengan kita nih. Halo Kak Satrio, apakah sudah bergabung, Kak? Halo, ya Mas Dava. Sehat, Mas? Ya. Assalamualaikum Kak Satrio, apa kabar Kak? Gimana? Sehat-sehat Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Kak. Tetap semangat Kak ya di bulan puasa ini. Lagi jam-jamnya
mungkin panas terik ya. Betul, Kak. Boleh cerita dikit nih, Kak Satrio lagi sibuk apa nih, Kak, untuk sekarang ini? Ya, bulan ini sih kesibukannya tidak terlalu banyak dibandingkan sebelumnya karena kan fokusnya Lebaran ya. Jadi mikirin buat bayar THR sepertinya. Yang kedua ya berkaitan dengan produksi, alhamdulillah tetap berjalan. Kalau di bulan puasa ini kuliner ini luar biasa peningkatannya, namun untuk yang di lain di catering dan lain sebagainya itu agak kurang ya, karena kan flow-nya itu berbeda dibandingkan dengan kuliner. Ya paling itu sih kalau di bulan ini. Oke, baik, Kak. Sepertinya kita lihat teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar nih, Kak, untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Satrio. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang kurang lebih 45 menit, Kak, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 15 menit bersama peserta. Dan untuk itu saya persilakan kepada Kak Muhammad Satrio Nugroho untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Satrio, saya persilahkan. Baik, ini share screen ya, apa dari panitia? Baik, terima kasih. Sebelumnya yang kami hormati Pak Suherman, Ibu Destria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, teman-teman, adik-adik manajemen. Sungguh luar biasa mendapat kesempatan pada siang hari ini, luar biasa sekali. Kita bisa silaturahim, bisa sharing, dan kita juga insya Allah mungkin ada materi yang bisa diambil untuk teman-teman ke depannya, barangkali bisa menjadi seorang entrepreneur yang memang semuanya itu dibuat, bukan tiba-tiba ada. Dulu kami juga kuliah seperti teman-teman, sama kita belum paham yang namanya bisnis, kita belum paham yang namanya bagaimana memanage suatu bisnis. Kita belajar di kampus, dan di kampus pun ya kami juga sederhana karena memang saya mendapatkan beasiswa. Dulu nama beasiswanya Super Semar. Jadi itu juga yang membuat saya prihatin dan bangkit bagaimana kita survive dalam melakukan kegiatan kita di kampus. Yang menarik adalah mungkin ketika saya duduk di bangku sekolah, saya memiliki impian itu punya pabrik. Jadi bagaimana cita-cita atau impian saya itu tercapai, dulu pilihannya adalah masuk IPA dan IPS. Nah, saya disuruh masuk IPA karena disuruh jadi dokter. Saya berpikir jadi dokter itu nggak mudah gitu, sekolahnya dulu lama ya. Kalau sekarang mungkin ada paket 5 tahun, 4,5 tahun, kalau dulu bisa sampai 10 tahun kan. Jadi akhirnya saya masuk IPS, dan qadarullah saya bisa masuk di UNJ, dan itu jurusannya luar biasa, manajemen, ilmunya juga luar biasa. Ada Pak Herman, Pak Agung, Pak dosen-dosen yang memang capable di dunianya, di bidangnya, mulai dari marketing, mulai dari keuangan, dan lain sebagainya. Itu saya ambil, selanjutnya saya kerja itu juga tidak mudah. Teman-teman mungkin ketika lulus itu senang ya, kita punya udah melewati hal-hal yang sifatnya kritis, ada skripsi, ada sidang, dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya bagian kecil ketika kita di dunia perkuliahan. Selanjutnya lebih berat lagi di dunia pekerjaan. Karena apa? Teman-teman yang tadinya kita kumpul, terus teman kita udah mulai hilang satu persatu karena mungkin ada kesibukan dan sebagainya. Dulu awal saya kerja itu di Toyota Tuso, kerja dengan orang Jepang, jadi Johnny namanya, Jomos Nippon.
itu memulai karir dari sales engineer. Nah, jadi sales engineer bagaimana men-set dan menjual mesin untuk produksi. Nah, itu memang luar biasa ilmunya, dan Allah memberikan saya pekerjaan itu tidak sia-sia, sampai sekarang masih terpakai ilmunya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin masih terngiang di telinga saya oleh atasan saya langsung, manajer saya. Kenapa saya diterima di sana? Jadi alasannya ya memang sungguh unik ya. Jadi di sana tuh udah kayak seperti orang kita skripsi, ada 5 orang, mulai dari direktur sampai supervisor, itu di interview dan bersama-samaan. Dan juga lawan saya itu orang yang udah pengalaman, sedangkan saya itu fresh graduate. Jadi kesempatannya itu sedikit sekali. Alhamdulillah bisa masuk, dan ketika saya tanya ke atasan saya, karena memang tidak semua orang harus pintar dengan bidangnya, namun yang harus dipahami adalah kita memahami apa yang kita jalankan. Jadi konteksnya adalah memahami yang kita akan lakukan, yang apa yang akan kita kerjakan di bidang kita. Dan kenapa berbeda? Teman-teman bersyukur ada sudah masuk di tingkat sarjana, karena memang pola pikirnya berbeda ya antara SMA, SMK, D3, S1. Pola pikirnya berbeda karena secara struktur itu S1 itu lebih capable daripada tingkatan di bawahnya. Jadi pola pikir kita tuh sebenarnya terstruktur. Itu yang membedakan kita dibandingkan pendidikan yang lain. Jadi bersyukur teman-teman bisa masuk, dan luar biasa juga dosen-dosen kita. Yang kedua juga yang menjadi masih terngiang di saya itu adalah kenapa saya mau belajar, karena memang ada kata-kata yang itu sampai sekarang saya jalankan di ranah pekerjaan ya. Jadi ketika saya melakukan suatu pekerjaan atau bekerja di perusahaan, saya berpikir ada cara yang harus dikembangkan, entah itu pikiran, entah itu mental, atau skill atau keterampilan kita. Jadi yang saya tanyakan kepada diri saya adalah know-how-nya. Jadi bagaimana itu, dan bagaimana itu. Ketika kita melakukan suatu kerjaan, misalnya administrasi, kenapa kita harus melakukan administrasi? Ya, kalau seorang pekerja pasti berpikirnya, ya udah saya melakukan karena itu tugas saya. Tapi ketika kita membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, kenapa kita harus melakukan itu? Karena itu akan memberikan jawaban yang nantinya bisa mengembangkan pola pikir kita. Contoh jawabannya adalah ketika kita mengurusi administrasi, supaya urusan kantor bisa tercatat, terus juga mungkin secara administrasi ada poin-poin yang bisa menjadi pengambilan keputusan manajemen dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita tingkatkan dengan cara bertanya kepada diri kita, know-how-nya, kenapa kita melakukan itu, kenapa dia melakukan seperti itu, dan apa dampaknya bagi perusahaan. Itu yang akan berdampak positif pada diri kita. Baik, sebelum itu sebuah prolog ya, jadi itu pengalaman pribadi saya di dunia kerja. Jadi itu nanti bisa juga teman-teman dapatkan ketika kita bekerja. Bekerja itu luar biasa ilmunya. Setelah dari Toyota itu saya masuk di Perfetti Van Mel, perusahaan Eropa. Itu di kalau di bank itu namanya ODP ya. Jadi kalau di sana namanya manajemen train. Jadi karirnya itu cepat dan luar biasa ilmunya. Dan lagi-lagi di sana saya cukup lama, hampir 3 tahun. Setelah mendapatkan ilmu yang luar biasa, kenapa saya masuk di ranah bisnis. Satu hal yang saya kesal dengan sebuah perusahaan itu, kenapa harus mem-PH-kan saya, karena kan
kalau dunia kerja itu misalnya direkturnya baru, bawa lagi tuh manajer-manajernya, supervisornya. Jadi kebetulan saya orang lama, semuanya di pensiun muda kan lah. Jadi dari situ saya komitmen dengan diri saya untuk merintis sebuah usaha yang memang benar-benar dari nol. Itu saya jalankan semuanya tanpa ada dasar pengalaman, ilmu, dan sebagainya. Dan itu semuanya otodidak. Mau bertanya dulu agak sulit ya. Karena dulu internet mungkin masih jarang kan. Saat ini semuanya sudah diluncurkan dengan internet. Jadi memulainya itu memang benar-benar dari nol. Yang saya lakukan adalah lulus PHK itu saya memulai usaha itu dari bidang ternak ikan. Nah, ternak ikan itu uniknya adalah ini kan beda ya, kuliahnya manajemen, kerjanya sales engineer, terus jadi ternak ikan. Itu kan parameternya beda, ilmunya beda, tapi yang menjadi kesamaan adalah bagaimana kita berpikir ini menghasilkan duit gitu. Nah, ternak ikan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai pada titik menjadi supplier eksportir yang ini ikan hias ya, bukan ikan konsumsi, yang mana memang saya rintis itu dari kecil. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kok mau sih kita memulai dari yang kecil terus susah, terus dulu tuh saya kerjanya ini loh, saya ada supir loh, terus dulu saya kuliahnya tinggi. Itu adalah mental gitu. Jadi yang perlu kita siapkan adalah ketika memulai suatu usaha adalah bukan hanya pikiran, bukan hanya modal, dan tidak hanya itu, tapi adalah mental. Kenapa mental? Tidak sedikit orang yang gagal itu stres. Dan tidak sedikit juga orang yang sukses itu sombong. Nah, di situ yang membuat kita harus sadar diri dengan mental kita supaya kita bisa siap dengan apa yang akan kita lakukan di bisnis kita. Jadi seperti itu. Nah, kalau diukur dengan parameter uang, semuanya memang butuh uang. Namun, lagi-lagi kita bisa mengadopsi dari teman-teman seperti halnya perusahaan-perusahaan baru. Dulu Gojek itu merintis dengan sedikit uangnya, artinya dengan begitu kelihatan bisnisnya, investor masuk, uang masuk. Jadi untuk akselerasi lebih cepat. Nah, jadi ketika teman-teman memulai, kita punya ide, kita punya tenaga, kita punya keahlian, modal itu menjadi nomor 2 ya, karena nanti mungkin teman-teman bisa membuat proposal yang baik, dan itu bisa menjadi sebuah wacana, dan wacana itu bisa terrealisasikan dengan kerjasama dengan investor. Jadi teman-teman juga bisa melakukan itu juga, tidak harus memiliki uang, tapi kita harus memiliki kemampuan untuk mengolah uang itu. Jadi ini permainan uang, mungkin kita bisa masuk ke materinya. Ini adalah menghitung harga pokok penjualan. Jadi ketika kita melakukan bisnis, kita ada yang produk, ada yang non-produk, atau non-produk itu maksudnya jasa ya. Nah, ketika bicaranya jasa itu semuanya ada nilainya dan terukur. Terukurnya itu dari apa? Ya overhead kita, biaya-biaya kita, dan mungkin operasional yang dikeluarkan pada periode yang sudah ditentukan. Yang ditentukan seberapa? Biasanya 1 bulan. Mengikuti biaya gaji, mengikuti biaya-biaya lainnya. Nah, untuk yang barang, ini memang lebih spesifik lagi karena memang ada variabel yang terukur dan terhitung itu next slide. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa menghitung HPP? Nah, ini memang dibilang bahaya, ya, tapi banyak orang yang nggak bisa menghitung HPP, tapi bisnisnya jalan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang dia punya insting, nah mungkin orang tuanya juga pernah dagang, jadinya itu berbeda ya. Nah, ini yang mau kita bangun adalah bisnis, bukan hanya berdagang. Berdagang itu artinya jual beli,
tidak ada sistem, tidak ada parameter, dan semuanya tidak terukur. Tapi kalau bisnis itu memang semuanya dibangun dan semuanya terukur, terstruktur. Apa yang mau kita gapai itu semuanya by step-nya ada. Jadi inilah pentingnya HPP. Next. Nah, jadi terkait tidak bisa menentukan, ini dampaknya tidak bisa menentukan harga jual. Kenapa tidak bisa menentukan harga jual? Nah, saya punya pulpen berapa ya harganya ya? Saya jual aja deh 500 perak, padahal modal operasional itu nilainya lebih dari 500, otomatis mengalami kerugian. Nah, laba atau rugi tidak dapat diketahui. Kenapa tidak dapat diketahui? Karena ketika kita tidak mengetahui biaya-biaya atau unsur biaya yang ada di produk kita, itu kita tidak tahu berapa sih margin yang kita punya sebenarnya. Nah, margin itu ada dua, ada margin kotor, ada margin bersih ya, laba bersih. Ini teman-teman akuntansi mungkin paham ya. Jadi kalau laba bersih itu setelah dikurangin biaya-biaya, kalau margin kotor itu penentuannya biasanya harga modal dikurangin, harga jual dikurangin harga modal. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sulit menghadapi persaingan. Nah kalau kita misalnya jualan, terus kita tidak mengetahui harga kita, apa yang mau kita saingkan? Oh, dia bisa lebih murah. Kenapa dia bisa lebih murah? Apa resource-nya? Apakah overhead dia lebih kecil, dia dapat tenaga kerjanya murah? Atau mungkin hal-hal lainnya, tempatnya mungkin dia tidak sewa, jadi dia bisa murah. Nah itu persaingan-persaingan itu bisa kita definisikan ketika kita mengetahui unsur-unsur biaya tersebut. Nah, sulit mempertahankan pasar atau pelanggan. Bagaimana mempertahankan pasar atau pelanggan ketika harga nih, kalau di kuliner ya, harga cabai naik nih, saya naikin harganya. Harga cabai turun nih, kita turunin harganya. Jadi ini konsumen ini gimana kok produk yang kita jual itu bentar-bentar naik, bentar-bentar turun. Nah itu kan bahaya ya, karena nanti tidak ada kestabilan di tingkat kepercayaan konsumen. Nah jadi solusinya kita harus menghitung HPP. Next slide-nya. Jadi faktor yang mempengaruhi harga itu banyak, cuman ada beberapa yang kita bahas. Jadi ada biaya penuh untuk produksi atau jasa. Jadi kalau untuk jasa itu biaya penuhnya seperti apa? Biayanya tidak terlihat, intangible, apa sih namanya? Seperti halnya orang di jualan jasa laundry. Nah, laundry itu kan berarti pakaian kita bersih, wangi, terus pelayanan itu kan intangible, tidak terlihat ya. Itu ada biayanya sebenarnya. Nah, ini dapat diramal atau dapat ditentukan. Nah, yang saya mau adalah ini tidak mau diramal, tapi benar-benar fix menjadi sebuah parameter biaya yang sifatnya itu terukur nilai rupiahnya. Nah, jangan sampai diramal. Kira-kira kalau misalnya beli sabun segini nih, kalau misalnya kita bikin laundryan ya misalnya. Nah itu laundryan sabunnya sekian, ini sekian. Nah itu kita meramalkan, tapi tidak detail. Oh iya, kalau detail ini biaya sewanya sekian, ini gaji karyawannya sekian, ini biaya-biaya listrik dan lainnya. Nah, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita harus mengetahui apa yang menjadi parameter di biaya-biaya, unsur biaya di bisnis kita. Jadi biaya penuh itu tidak boleh lebih besar dari harga jual. Nah, kalau enggak rugi. Nah, yang jadi faktor variabelnya itu banyak. Jadi misalnya teman-teman itu punya harga 20.000, marginnya itu 50% dari harga jual. Kata kuncinya dari harga jual. Berarti HPP-nya adalah 10.000. Nah, ketika teman-teman untung 10.000, itu belum tentu untung. Tergantung fixed cost-nya. Contoh, kita punya gaji karyawan berapa, kita punya biaya sewa tempat berapa, listrik, air, dan sebagainya. Dan itu dijadikan biaya tetap ketika
biaya penuhnya itu tidak masuk, artinya kita punya target sebulan misalnya 30 juta. Nah, kalau tidak masuk di angka 30 juta, overhead kita misalnya 20 juta, berarti kita nombok 5 juta. Karena margin yang tadinya 50%, itu yang 15 juta itu, karena kan kita pengalinya 50% dari harga jual ya. Kalau omsetnya itu 30 juta, berarti 15 juta untung kotornya. Nah, overhead teman-teman, tadi sewa karyawan segala macam itu ada 20 juta, berarti teman-teman rugi. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi ada banyak variabel atau faktor lainnya yang mempengaruhi. Nah, apa aspek yang di luar biaya itu? Yang pertama, selera konsumen. Selera konsumen dalam hal ketika kita menawarkan atau menjual suatu produk dan jasa atau jasa tidak tepat selera konsumennya, itu akan berdampak ke penjualan. Ketika berdampak ke penjualan, akan berdampak ke struktur biaya kita, artinya kita akan menjadi rugi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah salah satu parameter yang bisa dilakukan adalah dengan metode PMF, Product Market Fit. Nah, fit dalam artian di sini adalah fit marketnya, fit tempatnya, fit produknya. Nah, ketika teman-teman sudah yakin dan sudah stabil di tingkat produk, ini kalau kita yang agak sulit dibicara di tingkat kuliner ya, kita memiliki produk bagaimana stabil. Oh, yang masak si Anu kok rasanya asin ya, yang dimasak si B itu lebih enak. Itu berarti produk teman-teman belum terstandar. Kita mengaca dari produk yang sudah long lasting dan berjalan sampai detik ini adalah McD, KFC, dan sekarang sederhana itu kalau lihat di data franchise itu nilai valuasinya itu lumayan luar biasa, triliunan. Jadi mereka sudah mengadopsi ini sebuah bisnis yang besar. Nah, jadi tadi produk ya yang pertama, yang kedua produk itu tidak boleh berbeda-beda, jadi punya standarized-nya. Nah, kalau kita jualan di tempat pinggir jalan, berarti produk kita menengah ke bawah. Kalau kita jualnya di mall atau mungkin jualnya di tempat yang strategis, ya berarti kita middle up. Yang kedua, dari sisi tempat tadi ya, produk, fit tempatnya. Nah, fit satu lagi adalah marketnya. Nah, ketika kita bicara produk kita udah bagus, tempat kita bagus, loh kok marketnya jelek. Nah, ini kejadian di bisnis saya kemarin. Saya sudah memiliki central kitchen untuk mendistribusikan makanan di outlet-outlet. Dan saya kemarin jualan di stasiun MRT. Nah, ketika sudah hampir jalan setahun, saya tetap merugi. Nah, itu saya menganalisa bisnis yang di sana, kenapa rugi terus. Nah, di situ secara produk oke. Secara tempat luar biasa, karena itu nilai trafficnya itu dalam sebulan 125.000 orang. Jadi kan itu luar biasa trafficnya. Tapi dari sisi tidak fit dari sisi kategorinya. Kenapa? Ternyata itu punya bargaining atau peraturan yang sifatnya itu antitesis dengan bisnis-bisnis yang ada di sana. Contoh, ketika mau naik kereta MRT tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman. Nah, ketika kita jualan di sana, ya otomatis orang-orang udah capek dan berarti tidak fit sebenarnya. Tidak fit kategorinya. Ketika kita produknya sudah luar biasa, ada repeat order ya, itu parameternya ada repeat order, berarti produk kita sudah diterima. Yang kedua tempatnya, kita sudah riset sesuai dengan orang-orangnya, ternyata tidak sesuai dengan, tidak fit tadi yang ketiga. Nah, jadi berkaitan dengan selera konsumen, kita analisa dengan tools yang namanya PMF, Product Market Fit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah demand dan supply. Demand dan supply ini cukup unik ya.
kita menganalogikannya itu sebagai kerangka bisnis di posisi tengah. Kalau di kuliner itu posisikannya di posisi tengah. Kenapa? Karena produksi atau central kitchen itu fondasi. Terus yang kedua, demand supply atau supply chain-nya itu di konstruksinya. Yang di marketing, infrastruktur, sistem, dan lain sebagainya adalah di atapnya. Nah, ketika produksi kita bagus, kapasitas produksinya besar, marketing kita besar, nah ini di posisi tengah nih yang rumah ini rangkaiannya itu kacau, demand supply-nya berantakan. Bagaimana kita mengatur sedemikian rupa antara demand sama supply-nya itu tersedia dan tidak lebih dan tidak kurang. Karena apa? Ketika demand-nya itu kita lebih, ada resiko biaya yang harus kita keluarkan lebih untuk membuat demand itu terjaga. Tapi bicaranya itu adalah supply. Bagaimana di hulunya itu kita bisa membuat jangan sampai kapasitas produksinya kita itu tidak tercapai. Nah, jadi ini sebenarnya yang kedua ini unik ya dan cukup penting supply dan demand. Kalau di kuliner itu kayak di saya central kitchen mendistribusikan makanan. Nah, yang parameter yang pertama adalah makanan itu sudah harus pasti fresh dan aman. Nah, yang kedua semuanya terukur berapa nilainya satuannya. Yang ketiga semuanya itu berdasarkan storage. Jangan sampai kita di central kitchen ngirim makanan di outlet, storage di outlet itu kecil, terus tiba-tiba penuh, nggak muat. Nah, yang semuanya sifatnya frozen atau harus di freezer, masuklah ke dalam showcase. Artinya ada penurunan kualitas di bahan baku atau produk kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu semuanya harus diperhitungkan dan harus terukur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jumlah pesaing yang memasuki pasar. Nah, ketika bicaranya pesaing, kita bicaranya parameter dengan keunggulan produk kita. Masuk di jalan raya Jatiwaringin misalnya. Nah, di situ ada banyak macam jenis makanan. Atau yang lebih spesifik lagi ada berbagai macam jenis kebuli, ada berbagai macam merek. Nah, ketika kita masuk di ranah persaingan situ, kita harus fight, perang. Nah, tapi yang kita perangkan itu adalah jangan sekali-kali perang di harga. Kalau kita tidak menguasai resource atau bahan bakunya. Karena apa? Khawatir dengan margin yang tipis atau mungkin tidak untung itu bahaya namanya dampak di bisnis kita. Kecuali kita menguasai resource-nya. Kita main di harga itu memungkinkan. Tapi kalau kita tidak menguasai di resource-nya, ya harus ada keunggulan yang kita tawarkan. Misalnya dari cita rasanya, mungkin dari brandingnya, kemasannya, mungkin dari pelayanan dan sebagainya. Itu ketika kita mau masuk di pasar yang sama, di tempat yang sama, dan produk yang sama. Kita perangnya di kualitas. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang terakhir adalah harga jual produk pesaing. Nah, ini juga jadi penentu, faktor penentu. Ketika kita menjual suatu produk dan pesaing kita bisa lebih murah, kenapa dia bisa lebih murah? Resource dia dari mana? Kapasitas produksinya dia berapa? Nah, itu menjadi sebuah parameter di bisnis kita untuk mencapai apa yang mereka capai gitu. Jadi sebuah target ya. Nah, ketika kita harga jualnya bisanya hanya di posisi 20.000 sedangkan dia di 15.000, berarti secara margin mungkin kita lebih tebal, lebih besar. Namun secara bisnisnya perputaran mereka lebih banyak, lebih cepat. Nah, jadi ada dua faktor yang bisa jadi parameter. Kita untungnya besar tapi putarannya kecil, atau marginnya tipis, mungkin di bawah 50% tapi ritmenya luar biasa gitu. Seperti
halnya perusahaan yang putarannya besar itu FMCG, fast moving consumer good, Unilever, Mayora, P&G dan lain sebagainya. Itu marginnya kecil sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kerja di perusahaan FMCG, itu distributor itu marginnya 7-12%, tapi main di putaran. Nah dari margin itu mutar terus. Nah itu yang bisa dilakukan kalau kita analisa ya, jadi terkait harga. Yang kedua, kalau misalnya harga jual kita mau lebih rendah, berarti kita harus menguasai resource-nya yang tadi sudah disampaikan. Jadi itu adalah aspek-aspek di luar biaya cukup krusial. Jadi kita bisa menganalisa dari beberapa segmen, beberapa teknis, tools-nya sudah ada, jadi tinggal memakai saja. Next-nya. Jadi setelah kita mengetahui apa yang sudah kita rencanakan, kita mau melakukan buat time schedule-nya, nah kita bisa juga selanjutnya menghitung manfaatnya. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan segala macam untuk sampai di tingkat action, namanya kalau di pabrik itu bulan 0. Jadi itu melakukan sesuatu mulai awal. Nah itu kita kita bisa merasakan manfaat ketika kita sudah terhitung semuanya. Nah jadi yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah kenapa kalau kita melakukan sebuah usaha itu kita tidak tahu margin kita tidak tahu berapa biaya-biaya dan resource-nya seperti apa, kita tidak bisa memastikan ke konsumen dari sisi harga. Kita tidak bisa mengambil keputusan dalam artian ini bagaimana bisnis kita berkembang atau tidak dan nanti bisa besar atau tidak. Berkembang tuh sebenarnya ada dua, secara vertikal dan secara horizontal. Nah, horizontal itu biayanya sedikit, yang diperlukan adalah skill dan keahlian kita untuk ide-ide yang baru. Contoh, dalam suatu tempat itu jualannya ayam bakar. Nah, ketika bicaranya horizontal, nah dia mencoba menjualnya ikan bakar, mencoba jualnya nasi goreng. Nah, hal-hal seperti itu adalah sifatnya horizontal. Jadi idenya yang baru, cuman secara struktur tempatnya biayanya masih segitu-segitu aja. Nah, kalau vertikal seperti apa? Ya saya jualan ayam bakar, tapi saya maunya cabangnya di Sudirman, saya mau cabangnya di Senayan, saya mau cabang. Jadi membuka cabang yang banyak. Itu secara vertikal. Nah, yang kedua, kita bisa mengambil keputusan memasuki pasar. Nah, jadi jika harga pokoknya itu lebih besar dari harga jual di pasar, kita nggak bisa nih masuk di pasar. Kenapa? Contoh, resource-nya kita ambil ayamnya itu di dekat rumah, orang harganya aja udah mahal 60.000, sedangkan kompetitor belinya 35.000, berarti skala ekonomisnya nggak masuk dong. Belum lagi bumbu-bumbu, kita mau masuk di ranah pasar, ya berarti tidak bisa karena harga pokoknya lebih besar gitu. Yang kedua, kalau harga pokoknya lebih kecil atau biaya-biayanya lebih kecil, berarti kita nggak bisa masuk ke pasar karena ya kita dapat resource-nya lebih tepat, terus kita penggunaan bahan bakunya tepat dan infrastrukturnya kita bisa memadai tanpa biaya-biaya yang besar. Nah, jadi itu juga yang terakhir, memberikan perlindungan dari kerugian. Jangan sampai kita rugi. Bisnis itu adalah uang nilainya ya. Jadi semuanya itu harus terukur dengan uang supaya apa yang kita lakukan di bisnis kita itu semuanya terhitung. Nah, bagaimana caranya? Banyak. Sekarang toolsnya udah banyak. Teman-teman di sini pasti lebih mahir. Udah banyak banget POS, point of sale, yang sistem-sistem yang murah ya, yang itu bisa dipakai ketika nanti kita menjalankan bisnis, semuanya itu bisa terhitung secara sistemasi. Oke, next. Nah, ini cara menghitungnya
ada 3 komponen yang bisa kita lakukan. Yang pertama bahan baku. Bahan baku itu yang berkaitan dengan bahannya di luar mesin ya. Jadi misalnya teman-teman itu bikin ayam bakar. Nah, ayam bakarnya itu ada ayamnya, ada bumbu ayamnya, terus ada arangnya buat bakar dan segala macam. Itu di luar misalnya panci penggorengan, alat bakar, itu adalah biaya-biayanya. Nah, itu variable cost. Yang kedua tenaga kerja. Nah, teman-teman nggak mau capek nih, saya bayar aja uang harian nih. Ada nih orang yang mau dibayar nih tenaga kerja harian. Nah, itu juga dihitung. Nah, biaya overhead lainnya. Nah, overhead lainnya itu bisa penyusutan mesin, alat itu, atau dan lain sebagainya. Nah, next-nya. Nah, macam-macam biaya itu sebenarnya ada banyak ya pendekatannya ya. Ada yang pendekatannya itu pabrikasi. Nah, ini kita bicaranya UKM, jadi cukup variabel dan fixed cost saja. Nah, variabel ini jumlah totalnya sebanding dengan perubahan kegiatan. Contoh, teman-teman produksi ayam bakar itu 100 potong per hari. Nah, berarti bahan bakunya udah pasti 100 mengikuti jumlah produksi. Nah, biaya tetapnya adalah yang mengikuti sifatnya itu period, misalnya bulanan atau mingguan. Contoh dalam waktu sebulan dari tadi misalnya sehari 100 ayam yang diproduksi, berarti sebulan itu ada 3.000. Nah, dari 3.000 itu adalah variabelnya karena ada ayam, ada bumbu dan lain sebagainya. Nah, biaya tetapnya apa? Biaya tetapnya ada gaji karyawan kita, ada tempat yang kita harus sewa bayar, ada listrik dan air yang harus kita bayar. Jadi itu pembedanya. Ini yang kita bahas di UKM ya. Kalau untuk variabel-variabel lain yang sifatnya fabrikasi itu lebih kompleks. Namun pada kesempatan hari ini kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah untuk di ranah UKM. Ya, next-nya. Nah, coba tuliskan biaya-biaya yang berkaitan dengan produk Anda. Nah, teman-teman kan nanti insya Allah bisa menjadi seorang pengusaha. Karena di Indonesia baru beberapa persen ya, 3 atau 5% yang menjadi orang bisnis, dan 0,0 berapa yang menjadi bisnisnya itu besar. Selebihnya adalah UKM, 95% UKM, yang 5%-nya pengusaha besar. Nah, harapannya adalah kita memiliki kemampuan secara fisik, secara pemikiran, kita mendapatkan ilmu di kampus yang luar biasa. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa berdedikasi tidak hanya di dunia profesional, juga bisa di dunia wirausaha supaya yang 5% itu tumbuh jadi 10%. Dari siapa? Ya dari kita tentunya. Nah, jadi teman-teman akan menuliskan ketika nanti memikirkan apa yang mau kita jual, biaya-biaya yang berkaitan dengan produk kita. Next. Nah, ini metode perhitungan HPP-nya, bisa langsung next. Nah, ada yang metode full costing, jadi menentukan HPP dari segala macam unsur biaya produksi, mulai dari yang tadi yang kita sudah jelaskan ya, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, overhead lainnya. Nah, itu full costing. Ini sebenarnya nama aja sih, cuman metodenya seperti itu. Kenapa full costing? Jadi semua biayanya dihitung, yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu berkaitan dengan produksi. Yang tidak langsung apa contohnya? Penyusutan. Misalnya kita beli investasi mesin 100 juta. Nah, kita mau buat variabelnya waktunya itu berapa? 5 tahun. Nah, berarti 100 juta dibagi 60 bulan. Nah, gitu. Nanti itu ada penyusutannya tuh, dihitung semuanya. Nah, yang next. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu simpel ya. Jadi ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead pabrik, pabrik tetap. Nah, kalau overhead pabrik variabel sama tetap itu bedanya adalah
Yang berkaitan dengan produk itu overhead pabrik variabel. Nah, yang biaya overhead pabrik tetap itu biaya yang berkaitan dengan penyusutan. Nah, itu jadi bedanya di situ ya. Nah, itu namanya HPP, harga pokok produksi. Nah, kita punya barang nih. Nah, ini ayam bakar kita nih. Nah, itu udah jadi itu. Nah, kalau sudah ada biaya administrasi, ada biaya pemasaran, nah itu udah beda namanya harga pokok produk. Contoh yang tadi kita sudah sampaikan, dari 100 per hari, kapasitas produksinya berarti sebulan 3.000, itu adalah harga pokok produksinya. Nah, sudah dikurangin biaya-biaya karyawan dan lain sebagainya. Ketika kita mau menjual, kita kan harus punya margin. Nah, margin kita menentukan berapa sih margin yang mau kita dapat. Standarnya kalau makanan itu 50% dari harga jual. Berarti kalau harga jualnya 20.000, berarti HPP kita harus di angka 10.000. Nah, tapi itu errornya itu bisa sampai 5-10%. Jadi dia bisa sampai 40% lah margin kotornya kita. Nah, 40% itu apa aja nanti, atau 50% itu apa aja? Nanti ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran itu kita mau buang marginnya berapa? Apa yang harus kita lakukan di pemasarannya, metodenya seperti apa, terus channel-channelnya. Nah, yang kedua juga administrasi. Nah, itu sebenarnya sifatnya administrasi mencatat ya. Mulai dari ngeprint, beli printer, terus nyetak dan lain sebagainya. Nah, baru nanti kita bicara harga pokok produksi itu. Baru nanti setelah itu semua terkalkulasi, nah, baru kita mengetahui untung kita. Gitu. Nah, itu adalah rumusnya. Next. Menghitung harga jual. Jadi secara normal harga itu harus menutupi biaya penuh dan menghasilkan laba. Jadi kita yang harus tahu nih, berapa sih margin yang kita inginkan. Kalau kita marginnya mau tipis, berarti kita nanti harusnya main percepatan atau putarannya. Tapi kalau margin kita besar, harus ada nilai yang harus diberikan ke konsumen supaya value kita itu tersampaikan, supaya konsumen juga mengerti value itu adalah nilai mahalnya kita. Kita ngopi di Starbucks 75.000, di sebelah cuma 3.000. Nah, tapi ada nilai di situ. Ketika kita duduk nyaman, ada wifi dan lain sebagainya. Nah, itu nilai-nilai itu yang dikalkulasikan menjadi sebuah target margin kita. Nah, yang kedua formulanya adalah harga jual sama dengan biaya yang tadi kita sudah hitung ditambah laba yang diharapkan. Nah, jadi ini akan saya berikan format Excel yang bisa teman-teman hitung. Jadi kalau di restoran atau di di restoran, chef itu ada 3 komponen yang kalau di kuliner ada 3 komponen yang terhitung. Yang pertama adalah food ingredient, bahan-bahan baku, food cost, berapa biaya dari bahan baku tersebut. Yang ketiga, cooking metode, cara masaknya. Nah, ketiga komponen itu bisa dijadikan terukur ketika kita melakukan itu semuanya dirincikan. Nah, itu nanti filenya ada di Bu Destria. Silakan nanti diambil itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau buat produk tinggal dimasukin aja, itu udah ada rumusnya dan udah ada caranya, tinggal diganti. Jadi kita harus tahu berapa sih margin yang harus kita punya. Nah, kita mau mainnya di ranah mana, middle up, middle low, atau mungkin nanti kita mainnya B2B atau B2C dan lain sebagainya. Seperti itu. Next-nya udah selesai. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan apa yang sudah saya lakukan di beberapa usaha saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Satrio. Pemaparannya sangat menarik ya teman-teman. Materinya juga
Kita lihat sangat menarik, di mana kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika kita ingin memulai usaha, maka diperlukan mental yang kuat, kemudian jangan stres ketika gagal, dan jangan sombong ketika sukses. Kemudian saya juga tadi sempat mencatat beberapa materi. Jadi jika terjadi ketika kita tidak menghitung HPP, maka akan sulit menentukan harga jual, kemudian laba ruginya juga tidak dapat diketahui, kemudian sulit juga mempertahankan pasar karena kita sendiri tidak mengetahui HPP dari produk kita sendiri. Kemudian manfaatnya yang ketika kita dapat menghitung HPP itu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, mengambil keputusan untuk memasuki pasar, dan memberi perlindungan dari kerugian. Baik, sepertinya teman-teman sudah pada ingin mau nanya nih. Sekarang kita lanjut aja ke sesi tanya-jawab bersama peserta. Saya persilahkan untuk para peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan bertanya setelah moderator mempersilahkan. Atau bisa juga dengan bertanya pada room chat Zoom. Kepada para peserta dipersilakan untuk bertanya. Ya, ayo mahasiswa itu bertanya ya. Itu bagus banget tadi tuh Kak Satrio jelasinnya tuh ya. Pengalamannya di dunia profesional, terus terjun ke dunia entrepreneur ya. Dan pengalamannya di profesional juga main-main tuh bagus tuh ya. Yang namanya MT, Management Trainee, ODP itu sangat sulit lagi bisa lolos tes MT atau ODP ya. Itu kalau di kategori di manajerial itu udah masuk ke middle. Itu hebat itu Kak Satrio bisa seperti itu. Ya, silakan ayo mahasiswa tanya. Ya. Tentunya kan kalian ingin sukses ya. Kalau yang bagi mau jadi di praktisi dapat di level-level yang bagus ya, nanti posisinya bagus ya, salary-nya bagus, atau mungkin jadi businessman ya, gimana tadi udah di sharing ya, akan tanya ayo jadi kelas, nggak usah malu-malu ya, ayo. Oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand. Kepada Umar Jaisur Rahman dipersilahkan. Baik, terima kasih buat Dava, moderator, dan terima kasih banyak kepada Kak Satrio yang udah menjelaskan ya. Wah, tadi kan disebutkan ya Kak, terkait perhitungan HPP gitu. Nah, sebelum ke sana, mungkin saya ingin bertanya ya Kak, gimana sih Kak cara tahu ya ngeriset pasar kalau misal produk apa yang sedang dibutuhin gitu. Kalau misal kita berkaca pada Kasatria juga ya, Walat Group bergerak di bidang catering atau akikah mungkin seperti itu ya Kak. Nah, gimana sih Kak cara kita tahu apa yang dibutuhin pasar sehingga kita bisa berbisnis di dalamnya dan bisa terjun langsung gitu Kak. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan saya. Dan gimana Kak Satrio merintis dari awal Walat Group ini Kak? Terima kasih. Langsung dijawab apa dikumpulin dulu, Mas Dava? Baik, boleh langsung dijawab Kak Satrio. Ya, terima kasih pertanyaannya. Iya, berkaitan dengan riset pasar ya. Jadi riset pasar ini unik nih kalau kita bahas. Dan bisa sebenarnya materinya sebuah materi yang berbeda lagi. Namun secara overall, secara keseluruhan, riset itu sangat mudah kita dapatkan untuk saat ini ya. Kita bisa punya data, lihat di majalah marketer, kita bisa lihat data di Google Trend. Jadi kalau misal teman buka Google, itu ada namanya Google Trend, nah itu bisa diketik. Nah kita mau nyari apa nih? Oh yang lagi tren itu ternyata misalnya
hampers. Nah, itu kan bisa kita tahu. Nah, terus dari selain itu, toolsnya apa lagi? Ya, kita bisa lihat nih di suatu daerah yang lagi happening apa. Nah, itu sebagai parameter kita bisa meriset produk kita bisa masuk atau tidak gitu. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan walat, ini sebenarnya saya ini baru, jadi baru 2 tahunan ya. Ya qadarullah, alhamdulillah dari awal saya merintis itu benar-benar tidak punya modal. Karena dulunya saya punya perusahaan software, itu jualannya B2B, dan itu alhamdulillah hancur. Itu semuanya nggak punya duit lagi, dan saya mulai dari minus, nggak punya duit, utang. Nah, memulainya dari mana? Saya sempat itu ketemu teman-teman sahabat lama itu, saya jualan masker dulu. Saya jualan masker, dapat untung awal COVID ya. Saya dapat untung itu 2 juta untuk jualan masker. Saya sampai ngirim di beberapa kota. Nah, untungnya itu saya gunakan buat bikin dus akikah. Saya bikin dusnya, saya buat media sosialnya, terus dan lain sebagainya. Pada akhirnya ada orang yang mau investasi ya, saya buka kantor sama dapur di Bandung. Nah, alhamdulillah jalan di sana sampai detik ini. Dan saya juga nggak tahu, nggak punya pengalaman di ini, bagaimana saya harus men-set up bisnisnya supaya bisa berjalan dengan baik. Yang ada di benak saya, ini pengalaman pribadi yang lucu ya. Yang ada di benak saya berpikir bagaimana saya pulang ke Bekasi. Saya nggak mau kerja di Bandung, saya nggak mau di Bandung karena itu kan bisnis saya ya. Nah, itu yang ada di pikiran saya dulu. Nah, ketika saya berpikir bagaimana saya tidak ada di Bandung, tapi bisnis itu berjalan, nah semuanya saya buat rangkaiannya, mulai dari sistemnya, mulai dari suppliernya, mulai dari standar operasional prosedur di karyawan. Karyawan itu ada karyawan helper, ada pengiriman, ada administrasi, itu saya semua ngajarin. Saya ngajarin bagaimana akuntansinya, reportnya seperti apa, satu pintu, jadi semuanya itu. Jadi saya cuma berpikir bagaimana saya bisa balik ke Bekasi, saya nggak mau tinggal di Bandung. Semuanya itu berjalan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang jalan gitu. Nah, jadi ilmu saya malah bisa dipakai itu. Oh, ternyata kalau mau kita bisa dilepas harus ada sistem ini, harus ada SOP ini. Apa aja sistemnya? Oh, itu semua biar nggak fraud ya, nggak bocor ya. Nah, itu mekanisme itu semuanya kalau saya pribadi learning by doing, tapi namun semuanya ternyata bisa terukur dan terstruktur ketika kita mengetahui ilmunya. Nah, ilmunya tadi kurang lebih seperti itu. Kita membuat semuanya ada dasarnya. Nah, selanjutnya memang bagaimana ini bisa berkembang, saya punya cita-cita itu seperti Astra. Yang satu dengan lainnya itu saling menutupi. Jadi kalau ada sekolah peternak Indonesia, itu perusahaan saya bergerak di bidang peternakan dan pelatihan, itu KBL-nya. Jadi saya berharap perusahaannya ini bisa menghidupi peternakan dan peternakan ini bisa membiayai pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dana-dana dari APBD, APBN untuk tender ya, untuk membangun konsep peternak. Nah, yang kedua, saya masuk di ranah hilirisasinya. Saya masuk di akikah, di domba kambingnya, yang ketiga di kebuli. Nah, kebuli ini saya buat ada beberapa divisi. Yang pertama retail, yang kedua di masakan siap saji atau resto. Nah, awalnya restonya itu saya di rumah. Semenjak ada untung modal dan segala macam, mulai nyari tempat, mulai lagi bangun sistem, bangun orang sampai detik ini. Jadi yang kita harus bangun adalah semuanya kita ngerjain semua sendiri. Nah, dari semuanya itu kita pilih mana yang skala prioritasnya. Saya nggak pintar nih marketing, saya pro hire aja nih orang marketing. Saya nggak pintar nih produksi, saya hire produksi. Yang penting kita jalan dulu, margin kita udah ada. Ketika kita bayar orang, nggak apa-apa margin kita tipis, tapi ada waktu yang kita bisa nikmatin, ada hal-hal yang bisa kita kembangkan. Nah, itu bisnisnya jadi berkembang. Kurang lebih seperti itu ya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Satrio jawabannya. Bagaimana Saudara Umar? Udah terjawab? Baik, izin menyimpulkan ya Kak. Berarti untuk masalah riset ini sebenarnya sudah terpapar banyak di media sosial, data-datanya tinggal kita men-share aja ya Kak. Dan untuk ketika ngejalanin bisnis, yang terpenting berarti sistemnya kita dalam menjalankan bisnis itu sendiri ya Kak. Gimana tadi sebagaimana tema kita terkait HPP ataupun kita membangun sistem untuk pengembangan usaha kita sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban. Sama. Oke, baik. Saya lanjut ya, Kak. Di sini ada pertanyaan di chat room Zoom, Kak. Saya izin bacakan. Halo, Kak. Maaf tidak bisa on mic. Saya Safitri Eka dari Menede izin bertanya. Kalau sudah ada peluang kerja sama UMKM kita sebagai mahasiswa dan tetangga, begitu ingin memasarkan produk lewat marketplace. Menurut saya, menurut saya ini bisnis yang bagus. Namun masalahnya, karena ini bukan bisnis saya, boleh mohon arahannya, gak Kak, apakah lebih baik pakai merek mereka atau buat merek saya sendiri, namun distribusi produknya melalui produk tetangga saya. Itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, itu jadi bicara produk adalah bicara produksi. Bicara produksi tadi bicara HPP. Bicara nanti harga yang sudah kita jual berarti udah ada margin, ada biaya-biaya yang lainnya. Ketika tadi mau menjual, itu berarti dia adalah tenaga penjual barang tersebut. Nah, itu namanya reseller. Reseller itu orang yang menjual namun tidak memproduksi. Jadi kalau ada beberapa tahapan dari sebuah bisnis, ini kalau di UKM ya, ada produsen, turunnya lagi ada distributor, distributor turun lagi ke agen, agen turun lagi ke reseller atau retail ya, tapi sekarang yang retail itu biasa ke reseller baru ke end user. Nah, itu ada margin atau stage tahapan-tahapan marginnya. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Karena yang di atas itu distributor marginnya tipis karena dia putarannya besar. Agen juga sama, yang besar itu di reseller. Nah, bagaimana mengelola margin tersebut? Reseller itu biasanya margin 20 sampai 30%. Nah, dari margin tersebut kita olah, kita mau jual di marketplace. Nah, infrastruktur kita biayanya sekian, kita pakai internet sekian, berarti nanti itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, berarti masuk nggak harganya gitu? Berapa target yang harus kita jual? Berapa piece gitu? Nah, atau yang kedua, misal itu belum ada brandnya, belum ada izinnya, itu namanya maklun atau white label. Nah, white label itu bisa kita lakukan ketika sudah ada kesepakatan. Contoh, dia sudah ada izin edarnya, dia sudah ada izin halalnya, berarti nanti itu tinggal kita bantu jual, kita buat rebranding. Nah, contohnya seperti itu. Kayak contohnya nastarnya si Holland Bakery, nah itu semuanya vendor. Nah, vendor, nah dia white label masuk lah. Kalau Holland Bakery, Holland Bakery jual mahal, nah, tapi dia juga belinya kan nggak murah. Jadi artinya semua saling menguntungkan dan semuanya punya margin di situ. Karena overhead-nya itu berbeda-beda ya tingkatannya ya. Kalau kita bicaranya kayak tadi berarti overhead-nya itu mungkin belum besar. Tapi kalau bicara kayak Holland Bakery, nah berarti dia harus membiayai kan untuk di outletnya dan terus dia bayar ke vendor seperti apa, dan vendor kan biayanya juga ada lagi untuk overhead produksinya. Nah, jadi itu bisa ada dua. Yang pertama jadi reseller atau white label, mereknya itu dirubah punya teman sendiri. Misalnya tadi mau mereknya si A, nah dia mau rubah nih mereknya B itu. Tapi dengan izin, tentunya dengan izin yang pemilik produsennya ya. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya. Baik. Terima kasih Kak Satrio. Cukup jelas, Mbak Safitri. Oke. Sudah cukup jelas ya, Kak. Mungkin selanjutnya saya boleh bertanya nih, Kak Satrio. Silakan Mas Nah, Baba. saya tertarik nih Kak dengan CV-nya Kak Satrio tadi.
kalau nggak salah Pak Satrio itu sudah menjadi sales director di salah satu perusahaan gitu Kak. Ya, Bagaimana Kak Satrio bisa berani untuk akhirnya membuka usaha pribadi seperti itu Kak? saya itu suka tidur, Mas. Jadi saya nggak suka diatur. Jadi kalau jadi direktur itu tetap aja jadi pekerja. Mendingan saya usaha kecil, tapi waktu kita bebas, kita pendapatannya juga cukup, itu mungkin pilihan ya, pilihan hidup ya. Tapi kalau orang yang berkarir itu juga banyak, tidak sedikit, karena memang mereka menginginkan sesuatu, entah itu bagian dari nama, karena kan kalau direktur nih fasilitas juga, ada sopir, ada uang yang lain sebagainya. Itu pilihan ya. Nah, kenapa saya memilih seperti itu? Ya karena saya mau hidup tenang, bukan hidup nyaman. Oke, baik Kak. Berarti karena ingin mandiri seperti itu ya Kak ya. Ya, Oke. Dari teman-teman nih, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena jangan sampai terlewat nih kesempatan ini teman-teman. Mumpung ada Kak Satrio di sini, bisa diulik gitu. Oke, mungkin saya mau bertanya lagi nih Kak. baik. Tadi kan kalau nggak salah sempat membahas production market fit ya Kak. Nah, Ya, eh, jadi ketika kita sudah ada ide produk seperti itu, kemudian bagaimana sih untuk menentukan eh, produk kita itu eh, atau bisa menganalisis bagaimana produk market fit dari produk kita itu sendiri seperti itu Kak. nah, jadi kita harus tahu dulu produk yang kita jual apa. Kalau memang nggak ada contohnya, kita bilang aja produknya A. Nah, produk A ini masuk ke dalam ranah suatu market. Nah, market itu kita kecilkan lagi atau kerucutkan lagi suatu geografis, misalnya Jakarta. Nah, itu berarti kalau Jakarta itu bagaimana pesona bayarnya? Pesona bayar adalah orang-orang yang berkaitan dengan apa yang kita mau jual. Contoh kita mau jualan permen, berarti kan yaitu anak-anak atau mungkin orang yang suka ngemil dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Nah, produk market fit ini sebenarnya itu hanya salah satu tools ya. Banyak sekali tools yang lainnya. Tapi ketika kita mau masuk market suatu pasar itu berarti kita harus menganalisa apakah produk kita diterima, itu yang pertama. Yang kedua, berapa market size yang ada, yang tersedia. Contoh, itu kan seperti potongan kue ya, dari 100%. Nah, dari 100% itu kita mau berapa persen kuenya. Contoh kayak misalnya tadi permen masuk di Jakarta. Dari 100% itu yang menguasai siapa? Misalnya Kopiko, dia 30%. Yang lainnya ada yang 40%. Nah, berapa sizing marketnya? Berarti kita mau berapa target kita? 5%. Nah, 5% dari seluruh total populasi. Populasinya misalnya 3 juta orang. Nah, dari 3 juta orang itu kita ngambil 5%-nya per bulan. Itu adalah peluang marketnya. Nah, baru nanti turunnya lagi bagaimana peluang market itu strateginya. Nah, strateginya turun lagi nanti bagaimana proses marketingnya. Nah, baru ke sales-nya seperti itu. Jadi memang banyak turunannya nanti. Oke, baik terima kasih Kak atas jawabannya. Sangat jelas sekali nih. Oke, masih ada kesempatan nih buat teman-teman bertanya. Satu orang lagi boleh nih. Bisa raise hand atau bisa melalui chat room Zoom. Dipersilakan nih kepada Ya, mungkin saya bertanya ya, Mas. Ya, siap. boleh Pak. Ya, Mas Satrio, ini COVID kemarin ini gimana dampaknya terhadap bisnis, Mas? Alhamdulillah Pak Herman, COVID itu malah naik saya Pak, karena kita maksimalin online-nya, jadi orang pada di rumah,
kita brandingnya dengan online, jualannya online, Pak. Alhamdulillah work sih. Justru sekarang kan memang sudah terbalik nih, Pak. Yang tadinya pada online semua pada offline. Sedangkan offline ini kan biayanya cukup besar, Pak. Kalau buat ngebangun resto atau bangun apa namanya kantor lagi buat Akikah. Jadi ya saya salah strategi sih kemarin. Jadi kalau kopi kemarin terus terang luar biasa ramenya. Jadi kalau sekarang malah turun, Pak. Ya, tadi kelempar. Iya, Pak. Ya, thank you. Iya, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak. Kemarin COVID, alhamdulillah malah naik. Berarti marketing online-nya itu harus ini ya, lebih dominan ya, harus dilakukan ya. Iya, Pak. Enggak juga, iya. Dominan, Pak. Sip, Pak. Terima kasih banyak ya Mas Satrio ya, sangat bermanfaat ya, dan juga sangat bagus ya penyampaiannya ya. Semoga sehat terus ya, sukses, dan lain kali kalau mungkin nanti diminta luring datang, insya Allah bersedia hadir ya, biar bisa di room yang lebih besar. Ketika kan mudah-mudahan kan tahun depan nih gedung jadi nih, kita lagi bangun 4 gedung ya. Jadi kalau gedung insya Allah mahasiswa semua akan offline ya, sehingga kalau ada alumni talk sana akan lebih banyak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Satrio ya. Ya panitia, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman sudah bertanya kepada narasumber. Sebenarnya masih banyak nih Kak pertanyaan, namun karena mengingat waktu kita terbatas, gimana nih Kak? Boleh nggak Kak mencantumkan username IG di chat room Zoom Kak? Username IG-nya Kak Satrio atau email supaya teman-teman bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan materi yang sudah dipaparkan seperti itu Pak. Baik. Oke, nih teman-teman sudah dikasih ya username IG-nya. Jika ada ingin pertanyaan lanjutan, boleh teman-teman langsung DM aja di username IG-nya. Baik, untuk selanjutnya, boleh Kak Satrio untuk menyampaikan closing statement? Baik, Mas Dava. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan bisa silaturahim via online, ketemu teman-teman, Pak Herman, dan dosen lainnya. Sungguh luar biasa kesempatan pada siang hari ini. Saya sungguh senang bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing. Ada beberapa hal yang mungkin itu bisa diterima untuk bisa diadopsikan untuk kedepannya atau mungkin buat ranah pekerjaan nantinya. Mudah-mudahan hal yang kecil itu bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya boleh ini kepada operator untuk menampilkan sertifikat untuk Kak Satrio. Kepada operator kami persilakan.
Ya baik, kepada panitia boleh untuk sesi dokumentasi. Oke, akan saya ambil alih ya. Sebelumnya mungkin Kak Satrio bisa nih gaya dulu sebelum sesi dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih operator. Terima kasih juga Kak Satrio sudah memberikan insightful dari pemaparan materi yang sudah disampaikan. Dan kepada Kak Satrio diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak sudah memaparkan materinya pada hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Sukses selalu. Oke. Terima kasih Mustafa semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mas Satrio. Sehat selalu ya. Sukses ya. Ada Pak Edo, Bu Desria. Ya. Ya, terima kasih kepada Kak Satrio. Dan mahasiswa tentunya ya top. Terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih banyak. Ya, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian Alumni Talks 2023 pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya selaku moderator dan mewakili panitia ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Muhammad Satrio Nugroho yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak dan berpartisipasi dengan antusias. Nah, selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Kepada operator dipersilakan untuk memimpin sesi foto bersama. Oke, izin ambil alih ya. Mungkin buat teman-teman yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu nih. Ayo, kameranya dibuka ya, biar terlihat wajahnya ya. Oke, saya mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada operator. Dan buat teman-teman jangan lupa isi presensi yang ada di room chat Zoom agar mendapatkan sertifikat. Baik teman-teman, seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini telah selesai. Saya Dava Diaul-Haq selaku moderator memohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Alumni Talk selanjutnya. Ya, terima kasih ya kakak kelas, panitia, dan juga peserta ya. Sehat selalu. Baik, terima kasih juga Pak Soerman atas waktunya. Terima kasih, Pak. Yuk, ya izin ya meninggalkan ruangan.